Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Kau lihat kan Jak, layangan gue yang paling tinggi daripada layangan lo. Alah, itu cuma lagi beruntung aja lo. For what I love with every breath. Buset, mau apa nih? Pahit banget. Asik, sekarang layangan gue kan yang paling tinggi. Wah Jak, lo kentut ya? Pahit banget lagi baunya. Mau muntah gue. Enak aja lu. Nuduh gue kentut. Gue tuh gak kentut ya. Gue tuh cuma ngeluarin angin. Buset dah. Ya itu sama aja lu kentut Bambang. Ya beda lah. Kentut ada warnanya bro. Kalau angin kagak. Wah ngarang lu. Gak percaya gue. Kalau lu gak percaya ya udah. Lu tanya aja sama kakek. Oke, gue tanya sekarang sama kakek. Awas aja lu berani nipu gue. Kek, Kenzo mau nanya dong, Kek. Iya, Kenzo mau nanya apa? Gini, Kek, kalau menurut kakek, angin sama kentut itu dua-duanya sama apa beda ya, Kek? Kenzo, Sama apa tuh, Kek? lu bahas apaan sih kentut-kentut? Kau lihat aku lagi makan. Sorry, Ca. Aku nggak tahu kamu lagi makan. Angin sama kentut itu ya dua-duanya jelas beda lah, Ken. Nah, tuh, lu dengar sendiri kan? Angin sama kentut itu beda. Lo aja yang goblok bilang dua-duanya sama. Gimana sih? Goblok kok dipelihara. Bukan gua yang goblok, tapi lo. Lagian mau aja sih lo gue kibulin. Kurang asem lo ya. Lihat aja nanti. Gue balas lo. Oh iya, Kek. Kalau angin, ada warnanya nggak, Kek? Warna angin? Kamu kenapa nanya warna angin, Ken? Nggak apa-apa, Odi. Aku cuma penasaran aja. Nah, kalau menurut kakek, angin itu nggak ada warna. Tapi kalau menurut Abu Nawas, angin itu ada warnanya. Hah? Serius, Kek? Jadi, angin itu ada warnanya, Kek, menurut Abu Nawas? Kira-kira warna apaan ya, Kek? Kenzo jadi penasaran. Ada ceritanya nggak, Kek? Nah, ada ceritanya. Kalian dengerin ya. Dikisahkan, Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Kamu tahu enggak, Van? Tadi, pas aku lihat si Umar lagi benerin lampu di kandang sapi kan. Tiba-tiba dia kepleset, terus jatuh ke tempat pemberan sapi di sana. Aku kasihan, tapi enggak kan, Van. Dosa lo, woy, ngomongin orang. Ntar kualat lu baru tahu rasa. Baru juga dibilangin, langsung keselak lo. Permisi, bisa bicara sebentar? Nah, gitu John, makan yang banyak, jangan sampai kurus lo. Maaf, bisa bicara sebentar? Iya, siapa ya? Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Permisi tuanku, sesuai yang tuanku perintahkan, hamba sudah membawa mereka ke sini. Terima kasih kepala prajurit, kamu boleh kembali sekarang. Baik tuan, kalau begitu hamba permisi. Kalian tahu ndak? Sebenarnya ada apa sih gubernur nyuruh kita ke sini? Ya mana gue tahu, Bir. Emangnya kita bisa ngeramal? Tahu nih si Kabir, tapi kita berdoa aja, bro. Semoga gubernur nyuruh kita ke sini karena beliau mau bagi-bagi sembako. Nah, cakep tuh. Gue juga berharapnya begitu. Buset dah, tuh otak kalian ngapa mikirnya sembako mulu sih? Heran begitu aku. Ya gimana lagi, Bir? Beras gue udah mulai habis di rumah. Alamak. Kalian bertiga ini bisa diam tidak? Bersih kali lah dari tadi. Sorry Bang Jago. Kamu yang baju merah. Saya tuan. Emangnya yang baju merah di sini siapa lagi? Buset, galak amat sih om. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Anda adalah gubernur yang zalim. Apa alasanmu? Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok, dia harus dihukum mati. Apa? Dihukum mati? Baik, tuanku. Hah? Enggak, saya enggak mau. Saya kan enggak salah.
Kenapa saya harus dihukum mati? Tuan, tolong lepasin saya, Tuan. Tolong Yang jangan sabar ya, hukum mati Bir. saya. Ini ujian. Tuan, saya nggak mau mati muda, Tuan. Harus gimana nih? Umar, kalian kenapa diem saja? Tolong aku lah, woi. Aduh, gimana nih, Van? Kita harus tolongin Kabir, woi. Kamu yang rambut cepmek. Perasaan tadi saya manggil yang rambut cepmek. Kenapa yang ada ke saya dua-duanya? Tapi sudahlah. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Tuanku adalah gubernur yang adil. Apa alasanmu? Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya. Kamu pembohong. Prajurit. Enggak, Tuan. Saya enggak bohong. Saya berkata jujur. Masukkan dia ke dalam penjara. Besok, dia harus dihukum mati. Ampuni saya, Tuan. Tolong saya jangan dihukum mati. Saya takut dipenggal, Baik, Tuan. tuanku. Saya mohon. Sejak kapan lu di sini, weh? Perasaan tadi lu masih di belakang. Yang macam-macam sama gue ya. Gue punya banyak jurus bapak Naruto lo ini. Awas aja lu. Buset. Ini golok apa samurai? Wah, gawat nih. Kena diketuang bisa beda alam nih gue. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati. Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati. Pasti gubernur sakit. Dia sudah tidak waras. Itulah kenapa kita kesini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya, besok kawan-kawan kita akan dihukum mati. Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah. Tuan, Gimana, Vin? semuanya beres, Tuan. Sesuai yang Tuanku perintahkan. Bagus. Kamu emang paling bisa diandalkan. Kamu ini siapa? Udah dilarang masuk masih aja ngeyel. Oh, maaf, Tuan. Orang ini kekeh banget mau masuk, Tuan. Bener, Tuan. Kami tadi udah ngusir. Tapi dia maksa dan katanya dia mau ketemu Tuan. Ya udah, lepasin aja dia. Hah? Lepasin aja. Yaudah, yuk cabut. Nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Ngapain kau datang ke istanaku? The handlebars. Saya mendengar kabar. Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung. Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya. Tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur. Itulah jiwa kesatria yang kukagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Apa permintaanmu? Katakan saja. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Baik, Tuan. Saya siap menjawabnya. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman. Luar biasa. Jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku, matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku, manfaat bulan lebih besar. Baiklah, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu, warna angin itu apa? Warna angin itu merah, Tuan. Apa alasanmu? Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah. Abu Nawas. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu
Memang benar Abu Nawas. Maksud Tuhan bagaimana? Sebelum saya ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu. Jadi, hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti. Nah, begitulah ceritanya. Ternyata gubernur itu adalah gubernur yang baik. Dia hanya ingin mengerjai para sastrawan di sana sebelum dia kasih hadiah. Dan Abu Nawas malah terjebak ke dalam perangkapnya. Tapi dengan santainya, Abu Nawas bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari gubernur itu. Termasuk pertanyaan yang tidak masuk di akal sekalipun. Iya kek, Abu Nawas hebat banget ya kek. Bisa nebak warna angin. Abu Nawas keren banget. Masuk akal lagi kek. Iya, aku penasaran banget sama kelanjutannya. Kira-kira Abu Nawas jadi nggak ya kasih pembalasan sama gubernur? Iya, aku juga penasaran banget. Audi, itu leangan kamu tinggi banget. Kamu mau coba nggak? Hah? Emang boleh? Boleh dong. Nih. Makasih ya, Audi. Wah, seru juga ya. Seru kan? Tapi kayaknya yang di belakang kita ada yang paling seru. Woi, boleh ikut gabung nggak? Wah, apa Buno juga warna angin itu ada. Kayaknya Buno juga warna angin itu merah. Gimana sih lo? Itu kan aku aja nggak mau. Gimana